Menikahi Hot Om. Bab 213. Kita masuk, ya, ucap Aksa hati-hati. Udaranya dingin di sini. Namun Widya bergeming. Tidak mau beranjak dari tempatnya. Ia tetap berada di sana. Aksa yang langsung tahu bagaimana suasana adiknya saat ini menghela napasnya dalam. Masakan jelasin semuanya sama kamu. Tapi sayangnya Widya tetap diam. Tapi jujur saja perempuan itu menunggu apapun yang akan diucapkan oleh kakaknya itu. Ia benar-benar ingin tahu bagaimana bisa Aksa berhubungan dengan mantan suaminya. Dek, ucap Aksa sekali lagi membujuk Widya. Please. Widya yang sempat membaca pesan singkat antara Mahesa dan Aksa pun merasa kecewa. Sekali lagi, ia hanya bisa mengalirkan air mata itu membasahi pipinya. XX. Ma, ucap Jingga memohon agar bisa menemui Mahesa. Jingga mohon, Ma. Jingga pengen ketemu Mas Mahesa. Jingga salah, Ma. Tamparan keras itu melayang begitu kuat untuk yang kedua kalinya di pipi Jingga. Mama Indah benar-benar merasakan kemarahan yang begitu mendalam pada perempuan itu. Pergi kamu, Jingga. Teriak Mama Indah penuh amarah. Pewidyau. Urus saja keluargamu yang sekarat itu. Jingga langsung bersimpuh di hadapan Mama Indah. Ia memeluk kaki perempuan itu kuat-kuat. Tolong, Ma. Jingga cuma pengen lihat keadaan Mas Mahesa. Jingga nggak sengaja, Ma. Jingga sama sekali nggak sengaja nembak dia. Hati Mama Indah semakin teremas sakit. Ia mengentakkan kakinya agar Jingga melepaskan lilitan. Tangannya pada kakinya. Lepas. Geram Mama Indah. Saya sama sekali tidak sudi disentuh oleh kamu, Jingga. Kamu itu Pewidyau. Keluargamu itu juga parasit. Tunggu saja. Saya akan melaporkan kamu ke polisi. Saya akan membuat kamu masuk penjara. Pelukan kaki yang terlepas dari tangannya itu membuat Jingga duduk bersimpuh di depan mantan ibu mertuanya. Ma. Jingga cuma berusaha melindungi orang tua Jingga, Ma. Mama nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas Mahesa udah sekap Mama sama Papa Jingga sampai suntikin sesuatu ke tubuh mereka. Jingga nggak ngangka itu adalah Mas Mahesa. Jingga berpikir Mas Mahesa itu rampok, Ma. Apapun yang coba dijelaskan oleh Jingga sama sekali tidak masuk dalam pikiran Mama Indah. Dalam otaknya saat ini hanyalah, jika Jingga sudah berusaha menghilangkan nyawa putranya. Terlalu banyak alasan kamu, Jingga. Katakan saja kalau kamu sakit hati ditalak berkali-kali oleh anakku. Kamu tidak terima dicerai olehnya. Iya, kan? Pergi. Jingga semakin menangis sejadi-jadinya. Entah kenapa ya jadi berakhir seperti ini. Ia jadi merasa kalau hilangnya kedua anaknya menjadi salah satu faktor besar kenapa ya diperlakukan seperti ini. Ia tidak lagi dihargai seperti kemarin-kemarin. Hadirnya malah dihinakan, tidak seperti sebelumnya yang selalu dijaga hatinya. Melihat Jingga yang menjadi bulan-bulanan Mama Indah, membuat Ranti mendekati perempuan itu. Ia tidak ingin melihat kekacauan di sekitar ruang rawat Mahesa, dan dia juga sama sekali tidak ingin melihat Mama Indah mengeluarkan banyak energinya untuk murka. Jingga, nggak tepat saat ini kamu datang ke sini. Tolong pergi. Tolong jangan memicu kekacauan di sini. Please. Bagaimanapun kamu memaksa, Mama dan kita semua nggak akan izinkan kamu untuk lihat Mahesa. Jadi, tolong, Jingga. Jangan buang-buang energi kamu. Saya mohon. Jingga semakin tergugu. Tapi ia cukup mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ranti. Benar yang dikatakan oleh wanita itu, ia tidak akan diizinkan untuk melihat kondisi Mahesa walau hanya dari luar saja. Seharusnya ia memang cukup tahu diri. Mantan istri Mahesa itu mengusap air mata di wajahnya. Kemudian berdiri limbung di sebelah Ranti. Maaf, Mbak. Maafin Jingga. Kalau begitu Jingga pamit. Tolong titip jagain Mas Mahesa, ya, Mbak.
Ranti tidak menjawab. Membiarkan Jingga kemudian melangkah menuju sang mama untuk berpamitan. Tangan halus itu terulur, namun Mama Indah langsung menampiknya. Cukup pergi dari hadapan saya, Jingga. Jangan pernah kamu muncul lagi di hadapan saya. Jingga pun kembali menarik tangannya yang tergenggam. Ia pun kemudian pamit pergi membawa kepedihan itu dalam dadanya. Eyang Sastro menghela napasnya. Dari sudut sisi ruangan itu ia jelas bisa menyaksikan bagaimana kemarahan menantunya itu terhadap Jingga. Keadaan itu terlalu rumit. Tidak banyak yang bisa ia lakukan selain mengamankan orang-orang yang telah dikirimkan Anggi ke rumah itu untuk disingkirkan sebelum ledakan besar itu menghancurkan rumahnya. Ia menyapu bersih dan membuat semua barang bukti menghilang, sebab jika sampai terendus media dan kepolisian, maka Anggi dan Mahesa tidak akan bisa lepas dari masalah. Semuanya akan semakin rumit. Untuk itu ia memilih jalan ini untuk melindungi putra kandungnya dan juga cucunya. Semua dibuat seolah-olah rumah itu mengalami kecelakaan konsleting listrik hingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Rahmita mengalami luka bakar cukup berat. Wajahnya sampai tidak bisa dikenali. Sedangkan Gunadia, lelaki itu juga mendapatkan luka bakar yang cukup serius namun wajahnya masih bisa dikenali. Sedangkan Sasmita, perempuan itu hanya mengalami cedera kepala. Ia yang pertama kali diselamatkan oleh Jingga sebab permintaan Rahmita. Tenaganya yang tidak seberapa harus menolong 3 orang dengan keadaan lemas dan pingsan. Ia yang tidak kuat dan terlalu syok pun mencari bantuan. Api yang melalap seluruh bagian rumah dengan cepat itu nyatanya lebih dulu membakar ayah dan ibunya. Untuk itu kedua orang tuanya mengalami luka bakar yang cukup serius. Mereka sekarat, berada di ujung hidup dan mati. Lain kali jangan segegabah itu, Anggi, ucap Eyang Sastro menasehati. Kamu bisa mencelakai dirimu sendiri. Tindakanmu yang terlalu impulsif dan berani itu bisa membuatmu masuk penjara. Kamu juga bisa menyeret semua pihak, perhitungkan lebih dulu. Eyang Sastro cukup kaget saat Anggi mengatakan hal yang terjadi malam itu. Untuk itu ia sudah mengantisipasi begitu tahu. Maaf, Eyang. Anggi terlalu nggak terima sama perlakuan bejat mereka. Anggi dendam, Eyang. Anggi benar-benar dendam sama semua orang itu. Kenapa harus masih selamat? Eyang Sastro mengepuk-nepuk punggung tangan Anggi. Menenangkan cucunya itu. Mereka sudah menerima ganjarannya. Hidup mereka sudah tidak akan lagi sama ke depan. Jangan lakukan apapun lagi. Anggi cukup mengerti akan peringatan itu. Ia tahu tindakan eyangnya ini sebab untuk melindunginya. Ia tidak ingin dirinya terkena masalah yang lebih dalam lagi. Iya, Yang. Maafkan Anggi. Opa. Waktu pun terus berjalan. Tanpa terasa sudah 5 bulan lamanya Mahesa sama sekali tidak membuka matanya. Lelaki itu masih terpuruk dalam kondisi traumanya. Bahkan Widya, selalu mencuri waktu untuk menjenguk lelaki itu. Ibunya tidak akan mengizinkan jika mengetahuinya. Juga Mentari yang juga tidak akan diam saja. Tentu saja lewat bantuan Aksa dia bisa leluasa ke sana dan kemari. Kakaknya itu sengaja meluangkan waktunya untuk tinggal lebih lama di Indonesia. Banyak hal yang ia ceritakan. Terutama tentang kehamilannya yang sudah memasuki 8 bulan. Seperti saat ini. Ia kembali mengajak Mahesa berbicara seraya membersihkan jemari dan sekitar wajah jelaki itu. Nggak bosen tidur terus? Ucap Widya dengan lembut. Kamu nggak penasaran ngerasain pergerakan? Mereka pakai tangan kamu. Senyuman itu terukir tipis di bibir Widya. Wajah cantik itu semakin memesona saja dengan perutnya yang membesar. Mereka aktif, sangat-sangat aktif. Widya mengusap perutnya dengan lembut. Apalagi kalau udah di dekat kamu. Kayaknya mereka bisa ngerasain ada di sekitar papanya. Diam untuk sejenak, kepala Widya memikirkan sesuatu. Tapi entah kenapa hanya dengan membayangkannya saja sudah membuat jantungnya seketika berdebar.
Namun ia penasaran. Segera ia beranjak dari duduknya, berpindah untuk duduk di pinggir ranjang mantan suaminya itu dan meraih tangan hangat tanpa daya tersebut menuju perutnya. Sungguh, keajaiban itu nyata. Perutnya bergerak. Bayi-bayinya seolah memberikan sinyal pada Mahesa. Tapi tangan itu hanya diam saja. Benar-benar diam. Tidak ada tanda pergerakan seperti biasa. Pasif dan lemah. Namun itu hanya terjadi beberapa saat saja. Sebelum pada akhirnya jemari itu memberikan responnya. Widya bisa merasakan tangan Mahesa bergerak. Widya tersentak melihat respon Mahesa. Jantungnya berdebar-debar melihat tangan itu menjentikkan beberapa jarinya. Ia pun berdiri, perlahan meletakkan tangan itu kembali di atas tempat tidur. Namun beberapa bagian jari-jari itu menyentuh punggung tangannya seolah ingin menahan. Tapi terlalu lemah. Perempuan itu segera berdiri, menyingkirkan semua bagian tangan yang seolah ingin menggenggamnya itu. Lalu keluar dari kamar. "Bun," ucap Anggi ketika melihat mantan adik iparnya itu keluar dari kamar rawatan Mahesa. Ia melihat raut cemas pada paras cantik Widya. "Kenapa?" "Mbak," Mas Mahesa gerakin jarinya. "Kasih tahu ke dokter perkembangannya, Mbak. Siapa tahu aja ada kemajuan bagus." Anggi pun mengangguk cepat. "Iya, Bun. Iya." Ibu dari Laivia itu kemudian bergegas ke Nurse Station. Memberitahukan perihal Mahesa. Tidak lama kemudian, satu staf perawat dan satu staf dokter pun datang. Segera memeriksa keadaan Mahesa. "Ayo, Bun." Anggi segera menggamit pergelangan tangan Widya. Namun Widya menahan diri. "Kenapa, Bun?" tanya Anggi. Widya terlihat seperti enggan ikut dengannya. "Mbak Anggi aja, Mbak." Anggi pun menghela napasnya. Ia tahu Widya khawatir jika Mahesa akan melihatnya. Dia sadar jika perempuan itu hanya ingin menemani mantan suaminya itu dalam keadaan tidak sadarnya. "Kamu di belakang Mbak kalau takut Mahesa siuman dan lihat kamu." Widya menggeleng. "Enggak, Mbak. Mbak aja." Widya tunggu di luar. Anggi pun tidak bisa memaksa. Sadar benar jika Widya di sini hanya membantu. Semua anggota keluarganya sudah berjanji padanya jika tidak akan memberitahu Mahesa kelak jika lelaki itu sadar bahwa selama ini dia menemaninya. "Ya sudah. Mbak masuk dulu ya. Kamu pantau dari luar. Nanti Mbak kasih tahu perkembangannya sama kamu." Widya pun mengangguk. Karena menurutnya memang lebih baik seperti itu. Anggi menghela napasnya, memutar tumit lalu melangkah menuju kamar Mahesa. Namun kembali terhenti. Saat Widya kembali memanggilnya. "Ya, Bun." Widya terdiam untuk sejenak. Otaknya memikirkan sesuatu. "Mbak, sepertinya Widya nggak bisa lama-lama di sini. Widya harus cek kandungan." Lagi, bibir itu terdiam untuk sesaat, menunduk melihat ke arah perutnya. Kemudian kembali berbicara. "Sampaikan maaf Widya pada Mbak Jingga. Widya nggak bermaksud ganggu rumah tangga mereka." "Degi." Jantung Anggi berdebar tidak karuan. Bolehkah ia melanggar janji pada Aksa dan memberitahu Widya yang sebenarnya? Tapi untuk apa? Ia tidak ingin Widya berpikir mantan suaminya itu telah mencampakkan Jingga begitu saja. Semua bisa semakin runyam dan salah paham. Ia pun memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat. "Iya." Anggi pun kembali melangkah ke dalam kamar rawatan Mahesa sebab staf perawat tadi memanggilnya untuk segera masuk. Meninggalkan Widya di tempatnya sendirian. Dari luar, Widya bisa melihat bagaimana dokter melakukan beberapa pemeriksaan. Melihat respon tubuh Mahesa, ia pun mulai melantunkan doa. Berharap jika ada keajaiban, Mahesa bisa membuka matanya. Harapan itu tampaknya terkabul. Saat sang dokter sepertinya tampak mengajak Mahesa berbicara. Ya, dari tempatnya, ia bisa melihat bagaimana bahagianya Anggi yang langsung mengecupi punggung tangan Mahesa.
lalu memeluk tubuh lelaki itu dengan hangat. Tidak lama setelah pemeriksaan menyeluruh, beberapa alat pembantu dilepaskan. Menyisakan beberapa bagian saja. Dan Widya yakin, lelaki itu kini sudah benar-benar sadar. Tanpa terasa air matanya pun menitik. Ia tahu saatnya telah tiba. Ia harus memenuhi janji pada dirinya sendiri. Jikaya hanya akan menemani lelaki itu sampai batas waktunya. Lalu pergi untuk melanjutkan hidupnya. 2 minggu pun berlalu sejak saat itu. Kondisi Mahesa benar-benar membaik dan pulih. Dokter bahkan sudah memperbolehkan dia pulang. Dan saat itu pula, semenjak ia membuka matanya, ia merasakan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Ya, Widya memang tidak pernah datang lagi sejak saat itu. Perempuan itu benar-benar menghilang. Seperti ada ikatan yang sangat kuat, kekosongan itu terasa sangat nyata. "Bi," ucap Ranti yang saat itu menemani Mahesa. "Kita pulang ya. Semuanya udah siap. Barang-barang udah dibawa sama Pak Karta." Ranti membuyarkan lamunan Mahesa. Lelaki itu kini fokus pada sang kakak. Banyak sekali pertanyaan yang berjejal dalam kepalanya. Selama 5 bulan ini, bagaimana dengan kondisi Widya? Perut perempuan itu pasti sudah membesar, bagaimana pula dengan kondisi anak-anaknya? Ya, Bi." Mahesa terdiam untuk sejenak. Ragu untuk menanyakannya. Namun desakan itu tidak bisa dia bendung. "Apa Mbak tahu gimana keadaan Widya sekarang?" Ranti bungkam. Sungguh, ia ingin memberitahu Mahesa jika selama ini Widyalah yang menemaninya. Merawat dirinya. Mengajaknya mengobrol setiap hari. Tapi langkahnya juga terjerat, dia juga sudah berjanji pada Widya untuk tidak mengatakan apapun pada adiknya ini. Enggak, Mahesa benar-benar lost kontak. Bangga tahu keadaan dia gimana sekarang. Semua enggak tahu. Dia benar-benar dijaga sama keluarganya. Mahesa pun menghela napasnya. Ia cukup tahu diri untuk tidak berharap lebih. Ternyata lebih nyaman koma, Mbak. Lelaki itu meneguk ludahnya lambat. Di atas kursi roda itu, kepala Mahesa tertunduk memandangi lantai yang kosong. Suaranya benar-benar kerasa nyata di telinga saya, Mbak. Saya bahkan bisa ngerasain sentuhan dia. Tapi, semua itu hilang, sejak mata ini kebuka. Sekarang rasanya kosong. Sepasang mata Ranti memanas. Tangannya pun terangkat untuk menutup mulutnya. Dadanya terasa sesak. Sungguh, ia benar-benar mengasihani adiknya ini. Ia benar-benar tidak tega. Demi apapun dia juga tidak berdaya. Antara Widya dan Mahesa, ia sama-sama tidak bisa memilih. Dua-duanya adalah adiknya. Dua orang itu sama-sama berharga untuknya. Ia tidak bisa mengkhianati salah satunya. Kalau boleh saya koma lebih lama lagi. Bi. Ranti menggeleng. Perempuan itu segera berlutut di depan adiknya itu. Menggenggam kedua tangannya dengan kuat. Enggak. Kamu enggak boleh mikir begitu. Mbak yakin. Mbak sangat yakin kalau Widya itu sebenarnya masih peduli sama kamu. Karena dia enggak tahu aja kalau kondisi kamu seperti ini makanya. Enggak pernah datang. Kuat. Mahesa kamu harus kuat. Berdoa sama Allah yang kencang. Kalau jodoh nggak akan kemana. Ranti menatap wajah Mahesa yang tidak bersemangat. Tangannya pun terulur untuk menyentuh sisi wajah adiknya tersebut. Mungkin saat ini kalian berdua harus terpisah, tapi Mbak yakin suatu saat kalian berdua akan bersatu. Anggap saja ini adalah ujian. Fase di mana cinta kalian berdua sedang diuji untuk lebih kuat lagi. Mahesa tersenyum miring. Mengasihani kakaknya yang tampak khawatir. Iya, Mbak. Anggap saja begitu. Mahesa tahu, kemungkinan itu sangat kecil. Ia berpikir bahkan Widya sekarang sudah sangat nyaman dengan kehidupannya. Orang tuanya juga pasti sudah sibuk memperkenalkannya dengan beberapa pria lainnya.
Anggun dan Haris pasti sudah mencarikan kandidat penggantinya. Li seminggu kemudian. Wah, dok, sehat, dok. Salah satu perawat rumah sakit menyapanya. Dia adalah salah satu staf yang merawat Mahesa selama koma. Ya, saat ini Mahesa kembali ke rumah sakit di mana ia dirawat selama ini. Lelaki itu datang untuk menemui dokter yang kemarin telah menanganinya. Ia hanya akan melakukan kontrol ulang. Sehat, Mbak. Terima kasih sudah bertanya. Iya, dok. Sama-sama. Sendirian aja, dok. Mbak Widyanya mana? Mahesa mengernyitkan keningnya. Dari mana perempuan ini tahu perihal Widya? Pasalnya selama ini ia dirawat bukan di rumah sakit miliknya. Widya. Lah? Iya, dok. Apa karena perutnya udah gede banget ya, jadi nggak pernah nemenin dokter Mahesa lagi? Kayaknya udah sesek juga buat jalan. Kembar 3, kan ya, dok?